Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Mas Bri Story, yang menceritakan tentang pengalaman temannya saat menempati rumah peninggalan orang tuanya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Kadang keadaan memaksa kita untuk menempati tempat tinggal baru. Seringkali susahnya proses adaptasi harus ditambah dengan terpaan seram dari sisi gelap. Ada teman yang mau berbagi cerita pengalaman ketika harus menempati rumah barunya. Simak di sini di Bri Story. Lagi-lagi aku menemukan beberapa helai rambut panjang. Entah ini sudah keberapa kalinya. Kali ini aku menemukannya di depan lemari ruang tengah. Beberapa helai rambut ini kalau diukur dengan tubuh perempuan dewasa, kira-kira dari kepala sampai ke pinggul. Panjang memang. Apa yang aneh? Ya aneh lah, karena di rumah gak ada seorang pun yang memiliki rambut sepanjang itu. Rambutku hanya sebatas pundak. Itu pun jenisnya nggak sama dengan rambut yang sudah beberapa kali kami temukan. Papa? Ya jelaslah berbeda. Papa laki-laki dengan rambut pendek. Begitu juga dengan Albi. Rambutnya pendek kemerahan. Gak mungkin juga rambut dia. Oh iya, aku, Papa, dan Albi, adik laki-lakiku, baru saja menempati rumah peninggalan nenek. Rumah bertingkat yang sebenarnya nggak terlalu besar, tetapi bisa dibilang terlalu besar buat kami bertiga. Ya, kami hanya bertiga. Mama sudah berpulang tahun 2019 yang lalu. Sebelumnya kami tinggal di bilangan Jagakarsa, selatan Jakarta. Tapi papa memutuskan untuk pindah ke rumah peninggalan nenek yang sudah lama kosong ini. Rumah nenek ini terletak di kawasan Bogor Barat. Sudah dekat dengan kaki Gunung Salak. Karena bermacam alasan, kami akhirnya pindah ke rumah nenek ini. Bukan tanpa kendala. Aku jadi harus menempuh perjalanan cukup jauh kalau harus berkuliah. Kampusku di Jakarta, sedangkan Albi yang masih SMU terpaksa harus pindah sekolah. Sedangkan papa, karena pekerjaannya nggak melulu harus stay di kantor, jadinya nggak terlalu bermasalah dengan jarak. Hanya sesekali saja dia harus datang ke tempatnya bekerja. Rumah ini termasuk bangunan tua. Papa bilang dibangunnya sekitar tahun 80-an. Jadi umurnya hampir 40 tahun. Kata papa juga kakek dan nenek membelinya dari orang lain. Sejak saat itulah rumah ini jadi tempat berkumpulnya keluarga, khususnya ketika hari raya. Walaupun bangunannya nggak terlalu besar, tapi pekarangannya cukup luas. Peninggalan nenek masih terlihat dengan banyaknya tanaman yang masih terawat subur. Oh iya, nenek berpulang tahun 2017 yang lalu. Kakek sudah mendahului 3 tahun sebelumnya. Sepeninggal nenek dan kakek, rumah ini sempat ditinggali oleh adik papa yang paling bungsu, Om Ilham namanya. Tapi entah kenapa
Om Ilham dan keluarganya hanya kurang lebih dari 1 tahun menempati, kemudian pindah ke rumah sendiri. Setelah itu rumah ini kosong sampai akhirnya kami datang untuk menempati di awal tahun 2020. Ya sudah, sejak saat itu kami tinggal di sini, di rumah nenek. Kak, lo lihat gak? Lihat apaan? Itu kayak ada perempuan berdiri di lantai atas, di jendela. Tapi sekarang udah hilang sih. Ah, mana ada. Halu lo. Rumah ini kan kosong. Jangan macem-macem deh. Gue gak lihat apa-apa. Percakapan antara aku dan Albi terjadi ketika kami baru saja datang. Ketika baru saja selesai memindah-mindahkan barang dan perabotan. Percakapan yang cukup aneh. Karena ya itu tadi, Albi seperti melihat ada perempuan yang sedang berdiri memperhatikan di lantai 2 dari balik jendela. Tapi pada saat itu kami gak membahasnya lebih jauh lagi, walaupun tetap saja masih menempel dalam ingatan. Hari pertama kami habiskan dengan membereskan barang-barang. Hanya bertiga, gak ada bantuan. Dengan riang gembira kami mengerjakannya, menyusun dan memilah-milah barang mana dan bagusnya diletakkan di mana. Rumah 2 lantai ini pada akhirnya jadi penuh perabotan. Sekitar jam 9 malam, ketika kami sudah kelelahan, kemudian duduk di sofa depan TV di lantai bawah. Sebelumnya aku sudah membuat teh hangat untuk menemani istirahat, berbincang santai, membahas segala macam. Tapi ya begitu, seperti biasa, yang paling tahan menghadapi serangan kantuk memang aku. Papa dan Albi paling gak bisa menahan kantuk. Sekitar jam 11 malam, mereka berdua sudah terlelap, masih di sofa. Sementara aku masih terjaga, berdiam sendiri sambil menonton televisi yang acaranya sudah gak jelas. Di rumah baru, tempat tinggal baru, tentu saja perasaan masih kurang nyaman. Proses adaptasi masih susah dilakukan, apalagi masih hari pertama. Beberapa kali aku memperhatikan ke setiap penjuru ruang tengah, menilik setiap sudutnya, mencoba untuk merekam semuanya. Lampu besar sudah aku matikan, jadi pencahayaannya hanya dari lampu kecil dan layar TV. Gak ada suara lain selain televisi. Di luar pun gak terdengar ada pergerakan manusia. Karena memang jarak ke rumah tetangga gak terlalu jauh atau gak terlalu dekat. Jadilah aku melamun sendirian dalam sepi. Nah, ketika masih coba menikmati teguk terakhir dari gelas teh, pendengaranku menangkap sesuatu. Ada suara samar dari lantai atas. Rrrr. Kira-kira seperti itulah bunyinya. Seperti ada meja atau kursi yang bergeser. Awalnya sangat samar, tapi lama-kelamaan makin jelas. Sampai akhirnya aku coba membangunkan papa. Tapi karena mungkin sudah terlalu lelah, papa nggak bangun juga. Begitu juga dengan Albi. Setelahnya, suara itu sempat menghilang, tapi hanya sebentar. Beberapa menit kemudian terdengar lagi, dan kali ini lebih jelas. Aku mendengarnya seperti meja atau kursi yang bergeser. Penasaran, aku memutuskan untuk naik dan melihat ada apa sebenarnya. Ku naiki tangga menuju lantai atas yang letaknya di bagian belakang ruang tengah, di dekat dapur. Tangga yang tak terlalu tinggi,
namun di tengahnya berbelok ke kanan. Lorong tangga memang ada lampu, tapi saat itu papa belum memasang bola lampunya. Jadinya gelap. Ditambah sepertinya lantai atas juga dalam keadaan gelap. Jadinya sama sekali nggak ada cahaya yang menerangi. Satu persatu anak tangga aku injak, perlahan sambil menajamkan pendengaran, karena suara benda bergeser itu semakin jelas. Setelah beberapa anak tangga terlewati, kemudian berbelok ke kanan. Dari posisi ini, aku sudah bisa melihat lantai atas. Dan benar, di atas benar-benar gelap. Mungkin papa sengaja nggak menyalakan lampu. Lalu kemudian aku lanjut melangkah. Jujur saja, sebenarnya aku agak was-was. Walaupun beberapa tahun sebelumnya sudah pernah ke rumah ini, tapi tetap saja kali ini aku sebagai penghuni baru, sama sekali nggak kenal. Makanya untuk memutuskan ke lantai atas sendirian seperti ini sebenarnya termasuk nekat. Apalagi aku termasuk anak yang penakut. Tapi ya sudahlah, sudah terlanjur. Hampir sampai. Terdengar lagi suara itu. Makin jelas karena memang jaraknya makin dekat. Rasa penasaran yang membuat aku terus melangkah walaupun ragu. Suaranya makin jelas. Tinggal satu langkah akan sampai. Tapi dari sini aku sudah bisa melihat hampir seluruh sudut lantai atas. Ada 2 kamar bersebelahan, yang di depannya ruangan besar berisi meja dan kursi. Masih berantakan karena kami belum sempat membereskan. Memang keadaan sangat gelap, tapi karena belum ada tirai yang menutup jendela, jadinya penglihatan terbantu oleh cahaya yang masuk dari luar. Aku dapat melihat semuanya walaupun samar. Saat itu, aku nggak lagi mendengar suara. Ketika aku sedang memperhatikan semuanya, meja, kursi juga masih berada di tempatnya. Nggak ada yang bergeser. Tapi tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini ternyata nggak hanya suara, tapi diiringi dengan pergerakan. Benar tebakanku, suara itu memang akibat dari adanya pergeseran benda. Aku melihat kursi kayu yang ada di pojokan bergerak sendiri. Bergeraknya nggak jauh, mungkin hanya sekitar 1 meter, tapi tetap saja mengagetkan. Ya, kursi itu bergerak sendiri. Anehnya aku sama sekali nggak merasa takut. Yang ada malah penasaran. Padahal beberapa detik kemudian kursi itu bergerak lagi, tapi kembali ke tempatnya semula sebelum bergeser. Ya itu tadi, aku malah makin yakin untuk datang melangkah mendekati. Ingin tahu apa yang membuatnya sampai bergeser seperti itu. Sampai akhirnya langkahku terhenti ketika sekali lagi mendengar ada suara yang muncul. Tapi kali ini bukan kursi bergeser. Ada suara perempuan bersenandung di lantai ini. Aku menebak suaranya berasal dari salah satu kamar. Dan saat inilah aku mulai merinding. Senandungnya seperti sedang menyanyikan sebuah lagu. Gak seperti sebelumnya, kali ini aku gak berani untuk mencari tahu. Takut. Kemudian aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah, berniat kembali turun ke lantai bawah. Aku sudah makin gak nyaman. Namun tiba-tiba kursi kayu itu bergeser lagi, bergerak mendekat ke arahku.
Aku terkejut kali ini, kaget, seperti tersadar. Aku langsung membalik badan lalu lari menuju tangga. Tapi ternyata di ujung bawah tangga sudah ada papa yang berdiri dalam gelap. "Kamu ngapain ke atas sendirian, Kak?" "Eh, besok aja pak ceritanya," jawabku singkat. Itulah kejadian seram pertama kali ketika tinggal di rumah ini. Ya, itulah awal dari semua rentetan peristiwa yang berikutnya. Bukan hanya aku saja yang mengalami, Papa dan Albi juga akan mengalaminya. Di awal tadi aku sempat menyinggung tentang aku menemukan helai rambut panjang. Dan itu bukan pertama kali, bukan juga yang terakhir. Albi dan Papa juga sering menyinggung tentang rambut itu. Mereka pernah menemukannya di kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan yang paling sering adalah di lantai atas, tempat di mana kami jarang menempatinya. Seperti yang aku bilang tadi, helai rambut ini agak aneh karena panjangnya nggak biasa. Dan nggak cuma satu atau dua helai, tapi banyak. Ini rambut siapa? Dari mana datangnya? Itulah pertanyaan yang ada di benak kami. "Kak, semalam gue nemu rambut lagi di kamar mandi," Albi bilang begitu pada suatu pagi. "Terus lo apain?" tanyaku penasaran. "Tapi kali ini beda, Kak. Jadi bukan hanya di satu tempat. Gak cuma di kamar mandi aja, tapi banyak." "Banyak gimana?" "Iya, jadi rambutnya itu kayak mau nuntun gue gitu dari kamar mandi, terus ke ruang tengah, tangga, sampai akhirnya ke lantai atas, di kamar depan, Kak." "Ah, serius lo?" "Iya, Kak." "Kok berani? Gak serem?" "Kan gue bilang tadi gue penasaran. Sampai akhirnya gue lari ketakutan. Karena di kamar atas itu gue denger ada suara perempuan bersenandung. Serem banget." "Aduh Bi, jangan gitu lagi ya. Cuekin aja. Gue juga pernah dengar suara senandung itu." Itu percakapannya. Cukup tegang akhirnya. Kami menceritakan semua pengalaman dari kejadian aneh yang menjurus seram yang pernah kami alami di rumah ini. Berikutnya, aku ingat sekali. Waktu itu hari Kamis malam Jumat. Kebetulan Papa sedang ada urusan yang harus diselesaikan di Jakarta. Jadi aku hanya berdua dengan Albi di rumah. Lokasi daerah di mana rumah ini berada memang masih bisa dibilang jauh dari keramaian kota. Sepi sudah meraja selepas waktu maghrib. Setelahnya hanya tersisa gelap remang, suasana terpaan cahaya lampu seadanya. Malam itu aku dan Albi seperti biasa menghabiskan waktu di ruang tengah depan TV, berbincang membahas apa saja yang bisa dibahas. Aku tahu kalau Albi juga sama sepertiku, punya perasaan was-was karena kami hanya berdua di rumah ini. Makanya sebisa mungkin terus berbincang untuk mengalihkan pikiran. Papa WhatsApp, katanya pulangnya malam, kita disuruh tidur duluan," ucapku. Tanya pulangnya jam berapa gitu, Kak. Ini jam satuan katanya, masih ada urusan." Wajah Albi terlihat cemas. Aku ngerti karena aku pun sama. Tapi ya mau gimana lagi. Kami hanya bisa pasrah menunggu sampai Papa pulang. "Kita tidur di kamar Papa aja ya, Bi." "Iya deh, Kak." Singkatnya sekitar jam 10 kami masuk ke kamar, mencoba untuk tidur.
Kamar papa ini cukup luas dan besar karena sekaligus sebagai ruang kerja. Jadinya masih terasa lowong ketika aku dan Albi tidur di dalamnya. Kami tentu saja menutup pintu dan menguncinya. Sudah jam 11 nyaris tengah malam. Tapi aku masih saja belum bisa memejamkan mata. Sementara Albi sudah nyenyak dalam tidurnya. Tapi syukurlah, entah kenapa ketika menjelang jam 12, tiba-tiba kantuk datang menyerang. Aku pun akhirnya tertidur. Aku merasakan kalau tangan kanan ada yang mencengkram kuat. Aku jadi terjaga. Cengkraman ketakutan. Kaget. Aku lalu coba melihat siapakah yang sedang memegangi tanganku ini. Ya tentu saja Albi. Tapi kenapa dia begitu? Kenapa dia mencengkram tanganku? Kamar dalam kondisi gelap. Hanya cahaya lampu dari luar yang jadi sumber sedikit penerangan. Makanya, walaupun gelap, aku tetap masih bisa menatap wajah Albi di sebelahku. Ternyata Albi sepertinya terjaga lebih dulu. Aku keheranan. Di samping cengkraman kuat tanganku, ternyata wajah Albi terlihat ketakutan. "Kenapa, Bi? Ada apa?" bisikku pelan. "Shh." Albi memberi isyarat seperti itu, memintaku untuk diam. Kemudian tangannya menunjuk keluar, ke ruang tengah. Aku turuti isyaratnya untuk diam dan memperhatikan ruang tengah. Ruang tengah? Kok ruang tengah bisa terlihat? Pintu kamar dalam keadaan terbuka. Makanya kami bisa melihat keluar. Padahal aku yakin sebelum tidur tadi kami sudah menutup pintu dan menguncinya. "Lo buka pintu kamarnya ya?" tanyaku, lagi-lagi sambil berbisik. Albi gak bersuara, tapi kepalanya menggeleng pelan. Kembali aku memperhatikan ruang tengah. Albi juga. Hening menguasai. Sepinya menghujam nyali. Kami hanya bisa terus berdiam diri. Sampai akhirnya sesuatu mulai terjadi. Kami mendengar senandung. Senandung seorang perempuan. Awalnya samar, karena sepertinya sumber suara masih dari kejauhan. Tapi lama-kelamaan makin jelas dan makin jelas lagi. Senandung nyanyian yang aku belum tahu nyanyian apa, tapi kedengarannya sungguh seram. Ada nada-nada sedih melantun cekam. Aku dan Albi berpegangan erat. Kami ketakutan ketika senandung itu sepertinya makin dekat ke pintu kamar. Lampu ruang tengah juga mati. Gelap. Namun kami masih bisa melihat dengan jelas karena ada serpihan cahaya dari luar. Degup jantung serasa berhenti. Aku merasakan keringat dingin sedikit demi sedikit mulai jatuh. Ketika akhirnya si empunya suara terlihat sangat jelas. Dia berjalan pelan di ruang tengah, yang sepertinya dari arah tangga lantai atas. Sosok perempuan berpakaian gelap dengan wajah nyaris gak kelihatan karena tertutup untaian rambut panjang. Rambut panjang yang tergerai hingga nyaris menyentuh lantai. Sungguh menyeramkan. Dia berjalan sambil bersenandung. Dan yang lebih ngeri lagi, senandungnya sesekali diselingi oleh tawa kecil tertahan. "Kak," Albi berbisik pelan sambil menahan tangisnya. Terus kami perhatikan sosok perempuan itu sampai akhirnya dia duduk di kursi depan TV
sambil terus bersenandung dan tertawa kecil. Gak tahan lagi, perlahan aku menarik selimut yang ada di kaki dengan maksud menutup wajah kami supaya gak lagi melihat perempuan itu. Albi mengikuti pergerakanku. Dia ikut menarik selimut sampai menutup wajah. Ya, akhirnya kami tercekam ketakutan di balik selimut. Tapi selanjutnya, apa yang terjadi? Aku mendengar kalau senandung mulai bergerak lagi. Sepertinya perempuan itu mulai bangkit dari duduk. Aku merasakan itu, walau gak melihatnya langsung. Suaranya semakin jelas dan makin dekat. Cekikikan tertawanya juga begitu jelas. Aku dan Albi sadar dan yakin dari suaranya perempuan itu sepertinya bergerak melangkah masuk ke dalam kamar, mendekat ke tempat tidur di mana kami sedang berada di atasnya. Sungguh sangat mengerikan ketika beberapa belas detik kemudian, dari balik selimut kami sangat yakin kalau perempuan ini sudah berada berdiri persis di samping tempat tidur. Kami yakin itu karena suaranya sangat jelas. Sama sekali gak ada nyali untuk membuka selimut dan melihatnya. Suara senandung semakin jelas dan keras. Cekikikan sekali-kali terdengar dan begitu seram. Tangisan Albi makin kuat. Aku pun begitu. Walau tertahan, Tuhan, tolong kami. Sungguh waktu berjalan sangat lambat, bergulir sangat pelan. Tapi akhirnya doa kami terkabul. Entah sudah berapa menit berlangsung, tiba-tiba aku mendengar ada suara mesin kendaraan di halaman. Papa pulang. Bersamaan dengan itu, suara senandung dan tawa cekikikan ikut menghilang. Kami langsung membuka selimut lalu bergegas lari keluar. Di luar kami langsung memeluk Papa erat-erat. Papa langsung mengerti kenapa kami berperilaku seperti itu. Ya, begitulah sedikit pengalaman yang bisa aku ceritakan. Sedikit dari banyak lagi kejadian seram yang pernah kami alami di sini. Akan aku ceritakan lagi lain waktu kalau ada kesempatan. Hai, balik lagi ke gua, Bri. Begitulah kisah seram yang dialami oleh salah satu temanku. Mungkin lain waktu dia bisa menceritakan lagi di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan supaya kita bisa terus merinding bareng. Sampai jumpa minggu depan. Salam Bri Story. Baik, itulah akhir cerita dari treat horror yang ditulis oleh Mas Bri Story, yang ditulis berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh temannya sendiri. Jadi, setiap tempat tinggal itu pasti memiliki sesuatu ya. Apalagi rumah-rumah kuno. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.